teknik untuk melepaskan stres dan ketegangan pada tubuh. Dan teknik ini tanpa menceritakan masalah. Intinya gini, saya mendirikan bersama adik saya Pak Anton, mendirikan Sinopim Bimbingan Belajar. Oke. Karena kita ingin anak-anak itu matematika, fisika, kimia itu sebenarnya gampang. Kejadian trauma ini, ketika kita sudah tidak dikejar anjing, itu sering masih muncul. Otot kita waspada. Pencernaannya tidak bekerja, makanya jadi masalah di sini. Oke, kita balik ke yang komentar ya. Nah, jadi ketika kita sudah tidak dikejar anjing kan kita merasa rileks kan. Dan satu lagi, hobi. Dari itu bisa membuat rambut putih jadi hitam. Wah. Ya. Syaratnya adalah habis dari ke salon semir. Kita dengarnya udah serius ya. Yang terus serius. Karena kita antusias banget. Ingin ngerti mengenai TRE ini. Kan. Apakah di setiap gerakan-gerakan TRE ini ada manfaatnya sih, Pak? Jadi sebenarnya TRE itu mulai dari membuat otot-otot yang paling bertanggung jawab terhadap stres itu menjadi tegang. Gini. Analogi gini. Pernah mandi masuk air telinga? Pernah. Gimana cara ngeluarinnya? Pakai ada lagi cara kemudian lain. masukin air. Justru. Masukin air. Iya. Jadi sesungguhnya dalam kehidupan kita banyak tekanan, banyak stres, banyak masalah. Itu membuat otot kita tegang. Iya. Nah, cara melepaskan otot itu menegangkan lagi ototnya. Caranya memasukin air ke telinga, dia nyambung, baru kita keluarin, dia narik keluar. Otomatis dengan gampangnya. Nah, jadi otot kita udah tegang nih, dibuat tegang senam, tiduran, bergetar. Nah, dia menarik yang ketegangan otot sebelumnya. Oh, seperti dari getaran inilah tubuh sedang mengobati. Oke, ya Luar biasa ya. Apakah TRE bisa dilakukan diri sendiri? Bisa ya. Jadi yang saya sukai di TRE dan saya bilang saya jatuh cinta dengan TRE itu adalah TRE itu bisa dilakukan sendiri, tak perlu cerita masalah kita, mandiri, tidak menggunakan obat-obatan dan tidak menggunakan sugesti, doa dan mau warna kulit hitam, putih, kuning, siapapun hijau, bisa ya. Hijau tuh nggak bisa. Jadi pokoknya semua yang namanya manusia itu bisa secara alami melepaskan. Dan idealnya itu dilakukan apakah ada waktu yang tepat, misalnya pagi hari atau bangun tidur atau sebelum tidur mungkin itu ada gitu nggak? Gini, jadi kalau kita lihat praktiknya, reaksi tiap orang berbeda. Jadi kalau misalnya habis dilakukan orang yang ngantuk, itu bagus malam hari, langsung tidur. Tapi kalau habis TRE dia merasa segar bugar, jangan malam hari. Kenapa? Tengah malam bikin kue. Nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur. Ibarat kata orang kayak minum kopi jadi terang gitu. Jadi tiap orang berbeda. Nah, ada peserta saya yang habis TRE dia ngantuk. Saya bilang malam. Ya udah dia malam. Bisa. Suatu hari dia coba pagi. Sampai kantor ngantuk. Dia lari ke masjid, tidur beberapa jam, baru masuk kerja lagi. Teknik demikian berarti sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Tidak ada teori pakemnya yang harus begini, harus ini. Karena tubuh mengobati diri kita masing-masing. Dan semua gerakan tubuh itu adalah gerakan yang sempurna, yang bisa menghealing diri. Jadi ada orang yang getar, lidahnya yang bergetar, perutnya yang bergetar, kakinya yang bergetar, atau kepalanya yang bergetar. Dan itu tidak diatur. Tergantung masalahnya. Dan tubuh kita memilih mana yang duluan, bukan keinginan kita loh ya. Tidak ego kita loh ya. Tidak dikontrol oleh pikiran kita berarti ya. Tapi kita tahu. Iya. Kalau kita getar-getar, sadar. Kalau nggak getar, ayan namanya. Iya. Jadi sadar. Jadi saya pernah merekam orang bergetarnya lidah. Dia geli merasa kok lidahku gerak-gerak. Tapi itu yang terjadi. Ini saya luar biasa. Dia gerak lidah, rahangnya gerak, tengkuknya yang kenceng gerak, ya kan? Dan seluruh badannya bergetar.
Dan selesai, dia angkat tangan. Pak, saya mau cerita. Tadi waktu rahang saya bergetar itu, tiba-tiba saya ingat kejadian umur 4 tahun. Saya pernah jatuh dari plafon, rahang saya kena meja, gigi saya beradu, dan semuanya rontok. Dia bahasanya rontok. Gitu. Rontok. Bayangin ya, kalau gigi beradu sampai rontok, artinya apa? Kenceng banget. Pasti terjadi pergeseran. Iya. Giginya nggak bagus. Nah, dia datang tidak untuk beresin masalah rahangnya, enggak. Tapi tubuh yang memilih mana yang duluan. Oke. Nah, ini yang membuat saya terjadi pencerahan. Wow. Gini, jadi ceritanya ya. Saya mencari penyelesaian masalah. Marah selama 8 tahun nggak selesai. Jadi saya marah banget nih sama teman saya. Ada kasus lah ya. Iya. Gak usah cerita sini ya. Kalau mau tahu nanti kontak saya. Kasusnya nggak usah diceritain. Nggak usah. Iya. Jadi hidup kita katakan ini 100%. Iya. Karena masalah itu saya jadi tinggal 30% doang. Oh, sampai Saya seperti merasa itu nggak ya. efektif. Benar-benar ingat dia, benar-benar emosi Iya. muncul, dan tidak produktif jadinya. Betul. Saya udah minta bantuan, nggak bisa. Nah, saya beruntung saya ketemu TRE. Selesai. Maksudnya sebelum TRE saya sudah melihat misi saya tambah bagus. Oh, udahlah saya maafin dia. Iya. Agamanya ngajar kita maafkan. Iya, Memaafkan. Saya telepon dia. Dalam rangka memaafkan. Dengar suara dia, marah saya naik lagi. Kok nggak bisa ya? Iya. Hidup kok jelimet banget ya. Saya sudah ngomong memaafkan tapi nggak bisa. Nah, saya ketemu jawaban dari bapaknya. Jadi dia cerita tentang gerak rahangnya, muncul ingatan. Nah, jadi begini. Teman-teman yang dengar, coba kalau kita bayangin. Tutup mata, bayangin jeruk nipis yang kecut. Lalu kita sangat haus. Kita potong. Kita tetesin ke lidah. Kita gesek-gesek di lidah. Keluar Air liur langsung. Nah, jadi membayangkan itu menggunakan pikiran sadar. Ya. Dan jeruk nipis itu adalah data. Kita pernah makan sebelumnya. Dan kita punya data. Ada. Data itu tersimpan di hipokampus. Hipokampus gudang data sejak dalam kandungan tersimpan di situ. Dan jeruk nipis itu membuat rasanya kecut. Kita tahu konsepnya. Itu di bawah sadar. Dan akhirnya saya ngomong tentang di tetes, di keluar air liur kan? Yes. Secara unconscious tubuh mengeluarkan air liur. So begitu kita stres, mempengaruhi pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan daerah tidak sadar tubuh kita. Tiga-tiganya kena. Nah, waktu saya memutuskan akan memaafkan teman saya, agama juga ngajarin begitu. Saya memutuskan akan, tapi dua ini belum. Itu yang membuat saya dengar suara saya marah lagi. Nah, TRE mulai dari mana? Mulai dari gerak tubuh, unconscious, gerak rahang. Gerak rahang rasa sakit ini pernah terjadi sebelumnya. Terkonek ke hipokampus, pikiran bawah sadar. Cari filenya. Oh, pernah kejadian 4 tahun. Umur 4 tahun. Dan masuk konsistennya dia jadi ingat. Nah, so TRE pelepasannya tiga-tiganya terjadi pelepasan sekaligus. Itu yang membuat saya jatuh cinta pada TRE. Karena mengalami sendiri ya Pak. Ya. Alami, tidak pakai doa, enggak Pak. Iya. Percaya enggak juga. Iya. Butuh berapa lama kira-kira? Atau ada tergantung apanya nih? Seberapa lama kita bisa healing ya dari trauma kita? Ini ibarat Wenxiang, hutangnya 1M. Bobby hutangnya 100 juta. Kalau demikian, siapa yang lunas duluan? 100 juta. Logikanya 100 juta. 100 juta. Nah, yang kedua, kalau Wenxiang penghasilannya 1 bulan 500 juta. Bobby penghasilan 10 juta. Siapa yang lunas duluan? 500 juta. Iya. Jadi pertama kita tidak tahu seberapa dalam trauma masing-masing karena nggak ada ukurannya. Jadi kita nggak tahu. Yang kedua, kalau dia lakukan dengan presisi, dengan benar, kita konsepnya pasrah membiarkan tubuh. Pikiran nggak ikut campur. Maka dia penghasilannya 500 juta. Kalau ikut campur penghasilan 10 juta. Harus zero power. Yes, harus zero power. Harus betul-betul berserah. Biarkan tubuh kita yang melakukan. Bukan ego yang mau. Bukan ego yang mau. Tapi tubuh tahu bagaimana caranya.
Nah, jadi seberapa lama depend on. Depend Kita on. nggak tahu trauma sedalam apa Ya. dan dia melakukan dengan benar atau tidak. Mau tahu kasus yang paling Iya. luar biasa, paling cepat, ada peserta saya dari Bandung. Dia minum obat 60 butir sehari. 60 hari. 20 pagi, 20 siang, 20 malam. Wow. Karena Istrinya yang siapin. karena memang ada penyakit. Ya, dia Oke. ngalamin trauma, kerjasama dengan orang lain, ditipu dan sebagainya. Dia seorang pengusaha. Dan sejak itu dia nggak berani berusaha. Dan mulai asam lambung, cemas, susah tidur, macam-macam. Overthinking juga pasti ya. Overthinking, iya. Hari itu tere, hari itu 60 butir nggak minum obat sampai sekarang. Wow. Tapi ada yang 2 bulan, 3 bulan. Jadi nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran. Ukurannya adalah seberapa pasrah. Karena tere kan dari tubuh, Iya. bukan pikiran. Bukan. Jadi let's say energi kita segini. Kalau kita pasrah, 100% energi dipakai oleh tubuh. Ya. Tapi kalau kita mikir, saya kok goyangnya gini, kok nggak seperti itu ya? Iya. Pikiran kita udah menggunakan sekian persen, tubuh pakai 30%. Ada perlawanan dalam diri sendiri. Ini Nah, kalau ada perlawanan kayak gitu hasilnya bisa Lebih fatal lambat. atau gimana? nggak fatal. Tapi lebih lambat Lebih saja. lambat hasil. Lebih lambat. Tapi sebenarnya TRS sendiri pengobat nggak tahu Metodenya cocok nggak sih ya. untuk dikatakan sebagai pengobatan, nggak ngerti misalnya Kita setiap sih nggak mau bilang nggak gitu ngomong ya. Karena pengobatan ya. kalau pengobatan obat. Iya, oh betul ya. Terapi nih. Terapi ya. Nah, Iya. setiap hari dilakukan atau bagaimana Pak Indra? Gini, kita tiap hari mandi toh ya. Tiap hari Iya. mandi. Mandi 2 hari sekali atau siapa yang mandi 2 Sehari hari? 2 kali. Oh, sehari 2 kali. Ini nggak kepancing, biasanya kepancing. Sehari 2 kali. Iya. Secara fisik bersih. Jadi kenapa fisik kita kotor? 1, debu dari luar toh. Yes. Kedua, keringat. Iya. Keringat dari dalam. Artinya apa? Reaksi kita, paradigma kita, pengalaman pahit masa lalu, luka batin kita itu dari dalam. Jadi luar kotor, dari dalam juga reaksi. Iya. Cara kita bereaksi berbeda. Orang ngomong gitu kita udah tersinggung. itu masa lalu, bukan Iya. masalah orang itu kan. Iya. Nah, jadi 2 ini membuat diri kita kotor. Mandi bersih. Mental ketemu dengan atasan, bergaul sama orang lain, ada masalah dari luar. Iya. Paradigma dari dalam, persepsi ini, persepsi itu. Jangan-jangan ini, jangan-jangan jangan-jangan itu. Itu dua-dua membuat mental kita kotor. Iya. Nah, mental kita nggak mandi, nggak mandi. Nah, inilah yang kita bilang sebenarnya TRE adalah mandi mental Mandi mental. yang kita butuhkan. Lalu ada yang bilang, TRE bisa ketagihan. Nah, pertanyaan saya akan balik. Mandi ketagihan nggak? Mandi kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Ini Iya. kebutuhan. Kalau kita tidak beresin, tidak mandi, 2 bulan, 10 meter, orang nggak berani dekat. Jaga jarak ya. Iya. Ketika kita banyak nyimpan masalah, tidak pernah kita mandi mental kita. Ketemu orang takut sama kita. Dikit-dikit kita dimarahin, disalahin. Nah, kira-kira gitu. Oke. So, dalam pengobatan, Ya. dalam menyelesaikan masalah psikosomatis, biasanya 2 hari sekali sampai sehari sekali aja. 1 kali aja. Oke. Ada peserta yang bilang, Pak, 1 kali enak, saya mau cepat Ya. sembuh, saya buat 5 kali. Iya. Boleh nggak, Pak, gitu kan? Iya. Apakah itu termasuk overdosis kalau minum obat? Saya akan tanya dia, Pak, Bapak makan sehari berapa kali? Nah, Ya, mau cepat besar 6 kali boleh nggak, Pak? Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Tubuh butuh waktu untuk mencerna. Tubuh butuh waktu untuk mengintegrasikan checking message. Berlebihan nggak? Berlebihan pun juga nggak boleh ya. Sesuai porsi. Porsi ya. Oke. Jadi Clear ya? clear banget. Jadi kita bisa melakukan dengan Sendiri, sendiri, betul. ya kan? Kapan kita bisa merasa enak, gitu kan? Tapi untuk belajar TRS sendiri sebenarnya membutuhkan waktu nggak? Nah, itu. Jadi gini, ini ibarat kita belajar naik sepeda. Iya. Dulu belajar naik sepeda ada yang pegang, Ada yang pegang di Ada yang belakang. pegang. Roda Betul. 3. Jadi pertama kali kita belajar TRE itu kita perlu dibimbing. Setelah bisa naik sepeda kemana-mana perlu dipegang lagi. Nggak perlu. So awal kita perlu senamnya.
dibimbing senamnya, dan senamnya harus dibimbing sesuai dengan kekuatan orang. Kalau dia punya masalah asam lambung, dia vertigo, darah tinggi, back pain, itu senamnya harus berbeda, nggak boleh standar. Jadi nggak boleh dipaksa, harus sesuai dengan orang. Nah, setelah senam, dia mulai bergetar. Iya. Nah, setelah dia mulai bergetar, nah selanjutnya dia udah nggak usah senam. Kalau mau senam boleh, tapi nggak butuh senam untuk bisa bergetar lagi. Oh. Nggak butuh orang lagi untuk pegang, nggak usah mau naik sepeda lagi. Kira-kira gitu. Setelah tubuh kita. Kenapa bisa begitu? Karena gini, kita hidup di budaya di mana bergetar itu negatif, toh. Iya. Hambatannya segini. Bergetar itu negatif, penyakitan, bawa rezeki, kelemahan, gitu ya. Ini hambatannya. Jadi ada kecenderungan orang langsung mau bergetar, gak bisa. Karena dia masih punya keyakinan yang tanpa dia sadari penghambat bergetar. Iya. So, senamnya itu membuat dia mengalami kelelahan, di mana kelelahannya itu lebih tinggi dari hambatan pikirannya. Iya. Oh, I see. Perbedaan inilah yang membuat orang mulai bergetar. Nah, dan ketika bergetar selesai, merasa plong, merasa lega, merasa enak, tidur jadi nyenyak, maka hambatan pikiran menjadi terputus. Ketika hambatan tidak ada lagi, kita lakukan teknik tidak usah senam. Pasang kaki, posisi napak di lantai, ditekuk gitu. Niatkan dia bergetar, tubuh kita sudah bergetar. Sampai selevel itu ya, kalau memang sudah. Karena udah nggak ada hambatan. Sudah tidak ada hambatan. Tapi ketika sudah tidak mempunyai rasa, nggak ngerti manusia kan, kalau kita merasa aku sudah merasa rileks, aku udah merasa tidak punya masalah, apakah TRE setiap hari tetap harus dilakukan misalnya? Oke. Nah, jadi gini. Saya dapat pengalaman yang luar biasa ketika di Kroasia. Kotanya Dubrovnik. By the way, Dubrovnik itu sama dengan Balinya Indonesia. Itu bagus banget. Nah, ada conference tingkat dunia. Kita bilang Global Summit. Nah, saya mewakili Indonesia ke sana. Disitulah Dr. David memperkenalkan yang namanya bergetar, shaking, tremor itu adalah universal. Jadi gini, ada kurva polivagal. Nanti kita tunjukin ya. Kurvanya gini. Jadi ini engagement, kita bisa sosialisasi. Tapi dia punya asam lambung, cemas berlebihan. Ini udah naik. Udah susah bersosialisasi. Ketemu orang dia takut. Dia udah mulai naik. Dan ada satu tingkat namanya disosiasi. Dia nggak bisa rasain dirinya. Dia nggak suka ketemu orang macam-macam. Atau freeze, di kaku. Gitu ya. Nah, TRE itu bisa membuat kita turun ke bawah. Tadinya saraf simpatik menjadi saraf parasimpatik. Parasimpatik membuat kita lebih bahagia, lebih enjoy, ngomong sama orang nyambung gitu. Nanti kurvanya begini. Di situ dia memperkenalkan kurva terbalik. Buat saya ini wow. Wow, kenapa? Kurva terbalik ini menunjukkan bahwa ketika kita terus bergetar, kita akan masuk pada kondisi yang lebih spiritual. Yang sudah mulai tidak memikirkan tentang dirinya. Jadi kayak Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Bunda Teresa itu berada di level ini. Jadi kalau kita lakukan TRE untuk menyelesaikan masalah kita, ya selesai. Tapi kalau kita tekun menggali sampai ke dalam-dalam, itu muncul kreativitas macam-macam di situ. Yang pemikirannya sangat abstrak. Dan itu terjadi pada peserta saya. Ada peserta saya yang stres pada saat pandemi. Dia bekerja di bidang kreatif. Dia nulis skenario. Biasanya 1 minggu cuma bisa nulis satu. Setelah TRE, 1 hari bisa 2 skenario. Dan ketika diserahkan, sangat minim perbaikan. Kreativitasnya nambah ya. Ngalir begitu. Nah itu karena dia udah selesai masalah dia. Dia terus TRE. Makin deep sebagai seorang pribadi. Dia makin peka. Makin kayak dapat ilham gitu. Keren ya? Keren sekali. Saya tidak tahu itu
kalau tidak ada diceritakan oleh peserta. Dan Testimoni dari peserta. Ini kalau tadi testimoni orang yang berlatih. Ya, ya. Nah, saya ketika sangat penasaran ketika ingin mengangkat mengenai TRE ini kan setelah membaca Cerita di Cianjur. Cianjur. Iya kan? Nah, anak-anak Cianjur kan nggak berlatih, Pak. Iya. Mereka anak-anak nggak berlatih, kemudian diajak bersama-sama untuk melakukan terapi TRE. Apakah dalam waktu hitungan mungkin menit kan berarti Menit. bisa juga melakukan terapi Dan itu? sebenarnya kita belajar dari hitungan menit juga. Oh ya? Hitungan menit. Jadi gini, Ri. Sebenarnya di Cianjur kan orang mengalami trauma. Itu adalah kejadian yang sangat singkat waktunya tapi intens. Iya. Trauma. Kita bagaimana kita? Kita kejadiannya tidak sangat intens tapi akumulasi. Iya, Bikin terakumulasi. trauma juga kita. Iya. Sama ya. Nah, jadi orang yang di Cianjur, teman-teman yang di sana maupun kita sama belajarnya belasan menit doang. Oh, oke. Jadi kami ke sana, kita ajak anak-anak orang tua yang tidurnya di sawah. Iya. Dan kita ajak dia senam. Senam itu kita modifikasi sesuai dengan kondisi itu. Iya. Habis itu mereka tiduran dan tubuhnya mereka bergetar. Habis itu merasa plong, ringan. Dan ada kejadian nih, anak itu luar biasa sekali. Oh ya, apa itu? Mungkin bisa sharing, Pak. Jadi anak ini ceritanya mamanya bilang, waktu itu kelas berapa ya dia bilang? Kelas 4 SD atau 2 SD lah. Dia itu melihat temannya pada saat gempa, temannya itu ketimpa kakinya oleh jatuhan Runtuhan. Dan anak itu nggak bisa lari dan dia lari ketakutan. Dan sejak itu dia takut, dia trauma. Mobil gede lewat truk ya, kan bergetar tuh. Dia langsung ketakutan. Oh. Dan mamanya cerita jam 2.30 malam dini hari ada gempa. Dia lari terjun ke sungai. Saking takutnya ya. Dia udah nggak bisa pikir. Kenapa orang bisa gitu? Karena trauma ini menghijack prefrontal cortex, pikiran sadarnya dihijack. Jadi dia sudah nggak sadar waktu lari. Nah kami ajarin dia. Waktu itu saya pegang khusus anak ini karena saya merasa ini intens banget getarnya. Dan saya bilang, kamu masih oke? Tubuhnya bergetar sendiri gitu. Tapi dia bisa mau oke. Iya, saya ngobrol sama dia, sadar. Cuma nggak apa-apa, kamu terusin ya, pegang tangan supaya dia merasa ada yang jaga dia. Iya. Anak kecil kan nggak ngerti kan. Lebih Dia merasa nyaman, aman. betul. Nah, selesai itu gempa terjadi. Jadi gempa terjadi cuma sekali, gitu. Nah itu biasa aja main lote ya. Iya, lato-lato. Lote. Sekarang Zamannya beda. Lato ya. Iya. Dia biasa aja. Udah tidak merasa trauma. Terjadi pelepasan saya. Keren banget. Ini yang menurut saya mukjizat dari Tuhan. Betul. Kalau saya ngajarin TRE seperti ini, bukan saya yang hebat. Iya. Yang hebat adalah tubuh anak itu, tubuh kita. Iya. Yang hebat adalah yang menciptakan tubuh kita. Iya. Yang hebat adalah Tuhan. Betul. Oh. Jadi kalau ada teman-teman yang ngajar TRE lalu dia merasa keren banget, dia hebat, itu salah kan? Iya, betul. Kita itu hanya fasilitator, membuat orang bisa bergetar secara neurogenik. Jadi Mantap sekali nih. si anak ini setelah itu mereka udah lega main-main. lega ya. Oh hebat ya. Banyak loh ya kejadian yang kami ke Semeru, naik mobil 15 jam dari Jakarta. Seru juga, banyak kisah-kisahnya. Ke Lombok, kami pernah ngajar 300 brimob yang akan terjun ke Poso. Pernah juga ke Nusa Kambangan, teroris. Oh ya? Bisa nggak membantu? Apa sih Pak Indra misi waktu kemarin setiap ada mungkin bencana Lombok, Apa sih yang melatar belakangi ya? Sebenarnya. ingin langsung hadir langsung itu. Jadi gini, sebenarnya tadi kan saya sudah sempat cerita bahwa saya bermain di dunia pendidikan, ini dunianya saya lah. Iya. Dan saya nggak mau sekedarnya, saya mau all out. Makanya saya mau buka perguruan tinggi dan sebagainya. Dan setelah saya ketemu TRE,
Daripada saya membangun sekolah, guru, membuat mereka, mendingan saya TRE. Saya masuk ke semua pelosok daerah, ngajarin guru. Dia pelajaran geografi, sejarah saya sudah nggak usah ajarin. Tapi belajar memanage emosinya, sampai dia bagus, traumanya hilang, dia ngajar akan lebih bagus. Kita hanya bisa berikan yang kita punya. Kalau saya punya trauma, itu yang saya berikan. Kalau saya nggak disiplin, saya suruh mereka disiplin, nggak bisa, nggak worth it. Iya kan? Nah, jadi saya akan masuk ke seluruh pelosok untuk membangun guru yang jadi lebih baik. Guru baik, anak baik, Indonesia lebih baik. Kira-kira gitu kan? Nah, selain itu, jadi itu masuk dalam Saka Foundation, Yayasan Sosial. Jadi untuk guru, untuk para biarawan-biarawati. Mereka yang hidup untuk hidup untuk Tuhan lah ya, misi Tuhan. Melayani. Kami pernah pergi ke Semarang, naik pesawat sendiri, bayar sendiri semua, mengajarkan TRE ke 40-an suster Katolik. Kami juga untuk pelayan pemerintah, kayak kepolisian, tentara, yang kayak gitu. Dan kepada jadi guru korban bencana, biarawati dan pelayan pabrik. Kenapa kita mau itu? Karena saya selesai masalah saya. Lalu saya melihat ini sangat mudah dilakukan dan semua orang bisa. Mau tua, mau muda, semua bisa dan sangat aman. Jadi saat itu waktu di Singapura, jadi saya tiba-tiba terbangun dari mimpi. Mimpi itu keren banget lah. Kalau saya cerita sini, next session ya. Jadi dan begitu saya jalan ke jendela, subuh-subuh saya lihat ada orang yang bekerja, orang tua, mengantarkan sarung bantal sebagai kawan. Tiba-tiba terbersit satu keinginan orang Indonesia. Semua orang Indonesia harus belajar TR. Nah, momen itu memicu saya belajar TR sampai ke Amerika. Saya mau tahu soulnya bagaimana. Dan setelah saya memutuskan benar, semua orang Indonesia harus belajar TR. Maka, selain guru, ketika ada bencana kita akan hadir. Kenapa? Karena ini the real trauma healing. Orang betul merasakan dampaknya saat itu dia. Kami tidak mampu mendonasikan barang-barang yang banyak sekali, tidak. Tapi ketika semua sudah mulai tertata, baru kami masuk secara healing. Jadi korban bencana kita nggak langsung ke sana karena orang masih sibuk evakuasi dan lain-lain. Setelah 1-2 minggu kami baru masuk ke healing. Jadi kami selalu lebih lambat daripada yang awal. Tapi itu untuk jangka panjang. Betul. Tapi setelah ke Cianjur itu sekali, apakah dari mereka bisa melakukan sendiri? Bisa. Wow. Itu yang hebat. Nah, mereka bisa lakuin. Kita kasih gambarnya, mereka lakuin. Setelah 1 kali loh ya. Karena dalam 1 kali ketika trauma berlebihan, dia merasa nggak nyaman, cara stopnya kita ajarin. Cara stopnya diajarin. Cara mengendalikannya. Nah, selesai, mereka bisa, udah. Mereka bisa lakukan seumur hidup. Oh iya. Jadi kalau bagi orang pemula seperti yang teman-teman saudara-saudara kita yang di Cianjur, misalnya ada salah melakukan gerakan dari permulaan, itu tidak fatal sebenarnya ya, Pak ya. Salah tuh mungkin senamnya. Senamnya kan kita nggak butuh. Salah-salah senam nggak masalah. Tapi tubuh ketika kita bergetar itu tak pernah salah. Kalau salah adanya Tuhan yang salah. Itu yang saya ingin tanyakan tuh. Tubuh kita bergetar tidak ada yang salah. Dr. David mengklaim tubuh kita getarnya sempurna sesuai kebutuhan kita saat itu. Tidak mungkin dilebihkan dan tidak mungkin ini yang sesuai porsinya ya. Jadi gitu kan, dia keluarkan sendiri. Jadi ada yang kenceng, ada yang pelan, kadang pelan, kadang kenceng banget. Sesuai kebutuhan. Nah, ada kuatnya nih, kalau kenceng banget, kita sebagai orang awam jangan sampai tulangnya patah nanti rontok. Satu hal, TRE tidak mungkin
membuat rasa sakit baru. Oh, oke. Tapi rasa sakit lama itu bisa muncul. Bisa. Contoh kudis. Kita hansaplas nggak sembuh. Kita tutup. Iya. Ketika mau sembuhkan, buka. Bersihin pakai alkohol. Pada saat kita bersihin pakai alkohol, sakit kudis. Jadi TRE mungkin saja menimbulkan efek-efek yang sama seperti sebelumnya. Tapi dalam rangka Diberesin. Untuk itulah kita perlu belajar membersihkannya atau melakukannya sesuai kekuatan Kekuatan masing-masing. masing-masing. Ini ibarat ya, rumah 20 tahun nggak pernah dibersihkan. Ya. Dan siang hobi Ya. masuk terasa berdebu toh. Ya. Terus kita mau bersihkan. Nah, ada orang 10 kali sapu, 20 kali sapu. Katakan 20 kali sapu. Debu naik. Wah, kita kewalahan nih, bisa pingsan di situ. Betul. Nah, ini artinya berlebihan. So, sapulah 5 kali, debunya naik. Oke, stop dulu. Tunggu dia Iya, turun. tunggu. Bersihin kudisnya, tiup-tiup. Kalau perih, tiup-tiup, stop dulu. Nanti bersihin lagi. Bersih lagi. Tiup-tiup lagi. Oke. Nah, membersihkannya harus cara begitu. Yang salah adalah orang pengen cepat. Pingin instan ya. instan. Iya, sakit. Sakit. Maka kita perlu lakukan sesuai kekuatan kita. Sesuai kekuatan. Itu cara natural. Itu cara yang paling tepat ya. Sesuai dengan kebutuhan orang-orang. Sebenarnya pingin juga lo pingin menyaksikan langsung sebenarnya. Praktek ya. Praktek ya. Iya, tapi someday lah ya. Iya, Gitu iya, ya. iya, Bener. Kalau belum waktunya, nggak akan. Oh gitu Oh ya. gitu. Banyak peserta itu datang juga dari mimpi. Oh ya? Oh iya. Tapi kita perlu membekali mereka cara untuk mengatasi masalah. Dia kuliah, dia sekolah, dia pacaran, masih semua ada masalah. Dan ketika cerita sama orang tua atau cerita sama orang belum tentu selesai. Iya. Soalnya hal keluar racun, di dalamnya racun. Itu yang menguras orang gampang banget jadi tua. Oke. Tapi kalau kita ceria-ceria, Iya. awet muda. Pete atau jengkol? Durian atau rambutan?